Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berlatar belakang pecandu narkoboy. Film ini berjudul Cherry, yang menceritakan seorang pria baik yang memilih keluar dari kuliahnya dan menjadi sosok tentara. Di sana ia mendapatkan momen-momen yang memilukan sehingga mengganggu psikisnya, karena ia malah lari dan terjebak di dunia narkoboy dan obat-obatan untuk meredakan penyakitnya. Sampai-sampai nih, banyak kejadian-kejadian tak terduga hanya demi membeli mengonsumsi narkoboy. Lantas, bagaimana perjalanan pria tersebut selama mengonsumsi barang-barang haram itu? Tanpa menunggu banyak lama, langsung saja masuk kepada intronya. Scene dimulai pada tahun 2002, di mana kita diperlihatkan dengan sosok pria yang bernama Cherry. Scene tersebut memperlihatkan si Cherry yang sedang mengikuti kelas perkuliahannya di tengah pembelajaran. Cherry tak sengaja bertatap-tatapan dengan seorang wanita cantik. Wanita itu bernama Emily. Tatapan Emily membuat jantung Cherry berdetuk kencang. Cherry merasa jika dirinya menaruh rasa suka terhadap si Emily. Saat kelas sudah bubar, Cherry langsung menghampiri Emily di luar kelas. Karena direspon cukup baik, mereka pun sedikit berbincang untuk memulai pendekatan. Baru juga hari itu ngobrol, obrolannya udah agak masuk ke kehidupan pribadi. Cherry pun malah menceritakan pacarnya yang bernama Madison. Kebetulan Cherry dan Madison memang sedang LDR. Mendengar hal tersebut, Emily pun sedikit kurang nyaman dan mengakhiri pembicaraannya dengan si Cherry. Kemudian scene berganti di mana Cherry sedang pergi mengunjungi kekasihnya si Madison. Di scene ini kita diperlihatkan dengan kehidupan si Madison yang terlihat glamor dan nakal. Namun Cherry tidak mempermasalahkan hal itu. Karena itu Madison memilih si Cherry untuk menjadi pacarnya. Ya, semacam suami takut istri. Madison menjadi kendali dalam hubungannya itu, sehingga dirinya bisa mengatur si Cherry sesuka hati. Scene berganti di mana kita diperlihatkan si Cherry yang sedang bekerja part-time di sebuah bar. Sebagai anak baru, ia diperlakukan kurang baik oleh para penjaga di sana. Karena tak kuat terus-menerus dirundung, belum menginjak sebulan Cherry pun memilih untuk resign saja demi menjaga mentalnya. Sepulang dari tempat kerjanya, Cherry pun mengunjungi kediaman sahabatnya yang bernama James. Ia meminta James untuk menemaninya pergi ke sebuah bank karena rekeningnya sedikit bermasalah. Di tengah perjalanan, mereka menjemput kawan-kawannya yang lain, yakni Roy dan Joe. Mereka pun sampai di sebuah bank. Cherry pun langsung melayangkan protes mengenai rekeningnya yang bermasalah. Teller bank pun menjelaskan segala sebab-sebab bermasalahnya rekening si Cherry. Di sini mereka pun sedikit berdebat, karena si teller tetap kukuh jika itu memang kesalahan si Cherry. Cherry pun pergi meninggalkan bank tersebut. Saat menuju parkiran, sungguh apes pada hari itu. Mobil yang ditumpangi mendadak mengeluarkan asap, sehingga mobil tersebut tidak bisa dikendarai. Alhasil, mereka pun harus street punk pulang ke rumah. Scene berganti di mana Cherry menghadiri pesta ulang tahun kawannya. Saat sedang berjalan ke lokasi, ia melihat Emily yang sedang duduk di ayunan. Cherry pun langsung menghampiri si Emily sembari berbincang-bincang. Kali ini Emily lah yang mulai membagikan kisahnya, yakni jika dirinya tidak begitu suka cowok kasar, karena dirinya adalah salah satu korban kekerasan oleh ayahnya. Ia melihat Cherry adalah sosok yang baik dan dirinya agak sedikit suka. Mendengar hal tersebut, dengan pedenya si Cherry langsung mengajaknya pacaran. Emily pun mengiyakan ajakan tersebut. Sat. Scene berganti beberapa hari kemudian, di mana kabar kurang sedap menghampiri hubungan mereka. Emily memutuskan hubungannya dengan Cherry karena dirinya akan pergi berkuliah di luar negeri. Emily merasa jika dirinya tidak bisa jika harus jauh-jauhan dengan si Cherry. Mendengar hal itu, Cherry pun tidak bisa berkata-kata dan merelakan si Emily pergi. Cherry yang merasa galau berat karena putus secara sepihak, tiba-tiba saja langsung pergi mendaftar menjadi tentara. Hal itu dilakukan agar dirinya menjadi kuat dan tidak lagi dianggap remeh oleh perempuan. Tapi intinya sih, ya biar bisa move on aja dari si Emily. Beberapa hari kemudian, Cherry mendapatkan surat yang menyatakan jika dirinya lulus dalam tes administrasi dan bisa mempersiapkan diri untuk serangkaian tes selanjutnya.
Kemudian, scene berganti di mana Cherry dan kawan-kawannya sedang berkumpul. Tiba-tiba saja Cherry mendapat telepon dari si Emily. Emily meminta si Cherry untuk bertemu sekaligus berpisahan sebelum dirinya pergi studi di luar negeri. Mendengar hal tersebut, Cherry yang tegar mengiyakan ajakan tersebut. Cherry menyuruhnya untuk bertemu di tempat kerjanya saja di sebuah bar. Emily pun datang ke tempat kerja si Cherry bersama kawannya yang bernama Benji. Saat akan berbincang, kawannya si Benji itu merasa tidak suka dengan tempat kerja si Cherry. Ia pun mengajak Emily pergi dari sana. Karena Cherry tidak berani menolak, ia pun merelakan Emily pergi. Perpisahannya mungkin hanya saling menatap saja tanpa berbincang hangat. Scene berganti pada malam hari di mana Cherry yang sedang bekerja ditugaskan oleh customernya untuk menjaga salah satu kawannya yang sedang tebleng. Pria tersebut bernama Tommy. Cherry pun mengajak Tommy berbincang agar dirinya tetap sadar dan tidak hilang kontrol. Cherry pun menceritakan jika dirinya akan mengikuti pendidikan militer. Mendengar hal tersebut, Tommy lantas menceritakan apa saja yang akan dilihat selama menjadi tentara yang sangat mengerikan. Untuk itu, Tommy mengatasi Cherry untuk menembak kepala pengunjung yang ada di sini. Maklum, si Tommy lagi tebleng, jadi permintaannya aneh-aneh. Kemudian, scene berganti di mana Cherry yang baru saja pulang kerja dihampiri oleh si Emily. Di sini Emily menceritakan jika dirinya memutuskan untuk tidak pergi merantau kuliah. Ia akan melanjutkan studinya di sini dan kembali berhubungan bersama si Cherry. Mendengar hal itu pun, Cherry sangat senang. Namun, dirinya berterus terang jika dirinya sudah mendaftarkan diri menjadi anggota tentara. Ya, itu terjadi karena keputusan Emily yang meninggalkannya. Cherry pun meminta Emily untuk teruskan saja kuliah di luar negeri, karena dirinya juga akan sibuk mengikuti pendidikan militer. Namun, tiba-tiba saja nih, si Emily lantas mengajak si Cherry untuk segera menikah saja. Cherry pun mengiyakan dan beberapa hari kemudian mereka pun melangsungkan pernikahan. Scene berganti di 1 tahun kemudian di mana Cherry memulai pendidikan militernya. Serangkaian pemeriksaan dilakukan saat memasuki lingkungan militer, seperti rambut yang dibotaki, jalan bebek, hingga pemeriksaan liang dubur yang rutin. Saat memasuki ruang pemeriksaan penglihatan, Cherry didiagnosa mengalami buta warna. Kendati demikian, hal itu tidak membuatnya gugur dalam pendidikan. Cherry ditempatkan di bagian medis militer. Di sana ia berkenalan dengan seorang pria bernama Jemins. Usut punya usut, Jemins mendaftar menjadi tentara karena ingin memperbaiki ekonominya pasca menghamili sang pacar. Hari demi hari Cherry mengikuti serangkaian pelatihan fisik yang sangat melelahkan. Pukulan, tendangan, teriakan sudah dianggap sebagai makanan sehari-hari. Cherry merasa jika sikap para pelatihnya ini hanyalah rekayasa demi membangun kepercayaan diri. Namun ada saja peserta lain yang sedikit goyah mentalnya, hingga melakukan percobaan gantung diri. Meski gagal, di sela-sela pendidikan, Cherry pun tak lupa untuk menghubungi si Emily saat sedang santai. Scene berganti di mana hari itu Cherry akan menjalani tes akhir untuk menjadi anggota militer. Ia dan kawan-kawan divisinya diberikan tes untuk mengobati 47 manekin yang digambarkan sedang terluka. Tak lama berselang, Cherry pun berhasil menyelesaikan serangkaian tes tersebut dengan sempurna. Alhasil, Cherry pun lolos menjadi anggota militer dan akan dilantik pada minggu depan. Tak lupa juga kawannya si Jemines pun ikut lolos dalam tes tersebut. Kemudian, scene berganti di mana Cherry memulai tugasnya untuk berperang di Bukit Victor. Di sini terlihat Cherry yang baru pertama kali terjun ke lapangan merasa gugup dan ketakutan. Namun, si Jemines mencoba menenangkan Cherry dan menyemangatinya. Cherry pun langsung menjalankan tugasnya sebagai anggota medis militer. Di tengah peperangan, Cherry melihat salah satu anggota timnya sedang terkapar dengan luka parah di perutnya. Cherry pun langsung memberikan pertolongan pertama dan mengangkutnya ke kamp pengungsian. Tak berselang lama, Cherry mendapat kabar jika pasiennya tersebut tidak tertolong karena luka yang cukup parah. Mendengar hal tersebut, ia pun langsung melapor ke atasannya. Atasannya pun melihat wajah si Cherry yang terlihat panik. Ia pun memberitahu Cherry agar tidak mengkhawatirkan kejadian itu.
Ini adalah resiko sebagai militer dan itu akan menjadi makanan sehari-hari. Kemudian scene berganti 1 tahun kemudian di mana Cherry masih berada di medan perang. Ia dan anggota lain saban hari menyusuri jalan untuk mendeteksi keberadaan musuh. Saat dibalik ke camp, ia langsung bergegas pergi ke wartel untuk menelpon si Emily. Mereka pun berbincang-bincang dan membagi kerinduan. Emily pun memberi informasi jika orang tua si Cherry akan membelikannya rumah agar saat nanti pulang dari tugasnya, ia bisa hidup bahagia dengan keluarganya. Saat akan mengiyakannya, hal itu tidak sempat karena Cherry sudah kehabisan waktu untuk menelpon. Di dalam kamarnya pun ia selalu berbincang dengan si Jimenez jika dirinya ingin sekali pulang menemui si Emily. Kemudian scene berganti keesokan harinya di mana seperti biasa Cherry dan kawan-kawannya melakukan patroli di teritori wilayahnya. Di tengah perjalanan ada satu mobil yang tersendat karena terjebak di dalam lumpur. Jimenez dan kawan-kawannya pun ditugaskan untuk menderek mobil tersebut. Saat sedang menderek mobil itu, sungguh naas. Mobil yang dikendarai Jimenez dan kawan-kawannya tiba-tiba meledak. Cherry yang mendengar keledakan itu langsung menghampiri lokasi kejadian. Namun semuanya terlambat. Cherry begitu syok karena mengetahui seluruh penumpang mobil termasuk Jimenez sudah tewas di tempat. Kemudian scene berganti di mana Cherry sudah tiba di campnya. Ia langsung bergegas pergi ke wartel untuk menelpon si Emily. Dengan wajah sedih, Cherry menceritakan kejadian-kejadian memilukan yang telah ia saksikan selama menjadi tentara. Cherry berujar jika dirinya sudah tidak kuat dan ingin segera pulang ke rumah. Mendengar hal tersebut, Emily yang sebagai pasangan yang baik lantas menenangkannya dan memberikan energi semangat. Emily pun memberikan kabar baik jika dirinya kini sedang bekerja menjadi waiters di salah satu restoran. Beberapa bulan kemudian, waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Cherry pun berhasil pulang dari tugasnya. Ia diberikan sebuah lencana atas pengabdiannya di dalam medan perang. Di sana ia telah disambut oleh si Emily. Mereka pun langsung pergi menuju rumah barunya. Setelah selesai bertugas, Cherry pun kini ikut bekerja bersama Joe dan Roy sebagai kuli bangunan. Kemudian scene berganti di mana Roy mengajak Cherry dan Emily pergi ke suatu tempat. Di sana Roy juga membawa istrinya. Di tengah perjalanan, Roy dan istrinya terlibat adu mulut perihal masalah rumah tangga. Juga perihal dirinya yang jadi kecanduan narkoboy. Cherry dan Emily pun tidak dapat meredam emosi keduanya. Namun Roy secara tiba-tiba lompat keluar saat mobil dalam keadaan kencang. Alhasil Roy tidak sempat tertolong. Kemudian scene berganti di mana kita diperlihatkan dengan kehidupan Cherry yang terlihat memprihatinkan. Dirinya acap kali susah untuk tidur dan selalu tiba-tiba ngamuk dan marah-marah gak jelas. Usut punya usut, Cherry mengalami PTSD yang merupakan sebuah penyakit gangguan mental. Hal itu ia dapatkan pasca pulang dari peperangan. Penyebabnya tak lain karena dirinya selalu melihat korban-korban berjatuhan sehingga membuat trauma. Untuk menenangkan dirinya, ia rutin mengonsumsi oksikotin. Obat saja tak cukup, Cherry pun kini lari ke dunia alkohol dan pemakaian narkoboy. Kebiasaan tersebut tentu berpengaruh kepada Emily. Emily pun yang mulai secara batiniah tabah merawat Cherry yang pesakitan kini jadi stres dan sama-sama mengonsumsi obat-obatan hingga narkoboy. Kebiasaan buruk tersebut tentu berdampak terhadap perekonomiannya. Kemudian scene berganti di mana Cherry yang kehabisan uang nekat meminjam uang ke Piels, yang seorang bandar narkoboy. Piels pun akan memberikannya uang tetapi dengan satu syarat jika dirinya harus mengantar sebuah berangkas ke seseorang yang dituju. Cherry yang mengiyakan pun langsung menjalankan tugas. Bukannya langsung menjalankan tugas, Cherry malah membawa berangkas tersebut ke rumahnya. Pikiran jahat terlintas dalam pikiran Cherry dan Emily untuk membobol berangkas tersebut yang diduga berisi uang banyak. Karena tidak becus membukanya, Cherry pun langsung menghubungi James untuk membantu membuka berangkasnya. Sesampainya di sana, James pun mengeksekusi berangkas tersebut yang ternyata bukanlah uang, melainkan tumpukan narkoboy. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung pesta narkoboy di rumah si Cherry. Piels yang khawatir lantas menyusul ke rumah si Cherry.
Saat tiba di sana, betapa terkejutnya dirinya melihat berangkasnya telah dibobol oleh si Cherry yang sedang teler. Pills pun marah dan menjelaskan jika berangkas tersebut adalah kepunyaan bandar narkoboy terkenal yang bernama Black. Pills pun memberitahu jika nyawa Cherry dan kawan-kawannya akan terancam jika tidak segera mengganti rugi barang. Cherry pun terbesit sebuah ide untuk mendapatkan uang dengan cepat, yakni dengan merampok sebuah bank. Tanpa pikir panjang, Cherry pun memulai aksinya. Di sini, Cherry memiliki cara tersendiri dalam perampokannya dengan memperlihatkan selembar uang yang bertuliskan, "Ini perampokan." Pencurian uang dengan cara santai itu terbukti berhasil. Mereka pun langsung membayarkan uang tersebut kepada si Pills. Uang lebih dari hasil ngerampok itu malah mereka belikan narkoboy. Kebiasaan tersebut rutin dilakukan sampai-sampai Emily tumbang karena overdosis dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Melihat istrinya terbaring lemah, Cherry pun tersadar dengan semua kesalahannya. Bahkan orang tua Emily meminta Cherry untuk bercerai saja karena sudah tidak menjadi suami yang baik. Setelah siuman, Cherry pun dipindahkan ke tempat rehabilitasi. Saat dinyatakan sudah pulih, Cherry malah menyuruh Emily untuk tinggal saja di panti rehabilitasi. Hal itu dilakukan sesuai permintaan ibunya untuk menjauhi si Emily. Mendengar hal itu, Emily lantas ingin bersama si Cherry. Dia juga mengancam akan selalu mengonsumsi narkoboy meski tidak bersamanya. Mendengar hal tersebut, Cherry pun lantas membawa Emily pulang ke rumah. Namun parahnya mereka langsung mengonsumsi narkoboy bersama. Emang gak ada kapoknya mereka berdua ini. Lanjut, keesokan harinya Cherry yang lagi-lagi kehabisan uang akan kembali merampok bank dengan mengajak James dan Pills. Aksi mereka pun dimulai. Di tengah perampokan, Pills malah kabur dengan membawa sejumlah hasil. Cherry dan James pun langsung mencari keberadaan si Pills. Di tengah perjalanan, Cherry melihat si Pills tengah terkapar di tepi jalan dengan luka tembakan. Mereka pun langsung membawanya ke dalam mobil. Tadinya mereka berencana membawa Pills ke rumah sakit, namun mereka takut jika polisi berhasil menangkapnya. Mereka pun mengurungkan niatnya hingga menyebabkan Pills tewas kehabisan darah. Mereka pun lantas membuang si Pills di pinggir jalan. Kemudian, scene berganti di mana sosok Black mendatangi kediaman si Cherry. Di sini Black sudah mengetahui apa saja yang telah dilakukan si Cherry. Black pun lantas mengajak Cherry untuk merampok sebuah bank. Awalnya si Cherry menolaknya, namun si Black langsung mengancam akan membunuh si Emily. Apa boleh buat, Cherry mengikuti ajakan si Black. Cherry pun sedih atas kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat. Sebelum ia merampok, ia menemui Emily yang telah tertidur sembari mengucapkan selamat tinggal. Cherry dan Black pun memulai aksi perampokannya. Di sini Cherry menjadi algojo sedangkan Black hanya menunggu di luar. Dalam perampokan kali ini ia menunjukkan wajahnya. Ia juga meminta pihak bank untuk segera menelpon polisi. Cherry pun keluar dari bank dan menyerahkan seluruh uangnya kepada si Black. Black pun pergi meninggalkannya. Cherry yang tampak sedih langsung menembakkan peluru ke udara. Ia langsung membaringkan diri dan menyuntikkan narkoboy terakhir kali. Beberapa menit kemudian, ia pun langsung dikerumuni polisi dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Cherry mulai mencoba melepaskan ketergantungannya dengan narkoboy. Namun, ia begitu tertati-tati sampai muntah darah demi lepas dari kecanduan. Hari demi hari, di dalam sel Cherry terlihat membaik dan tampak hidup sehat. Kemudian, 14 tahun berlalu, Cherry pun dinyatakan bebas bersyarat oleh pengadilan. Di luar penjara, Emily dengan senyum binar di wajahnya sudah menunggu untuk menyambut kepulangan Cherry. Tamat.